Selamat pagi jemaat yang dikasih Tuhan, Shalom, kiranya damai sukacita melimpah dalam hidup kita. Hari ini saya akan menyampaikan renungan dengan judul Tingkatkan Kerohanian Agar Dewasa. Kita baca Kisah Rasul pasal 7 ayat 44 dan 45 yang berbunyi demikian. Kemah kesaksian ada pada nenek moyang kita di padang gurun, seperti yang diperintahkan Allah kepada Musa untuk membuatnya menurut contoh yang telah dilihatnya. Kemah itu yang diterima nenek moyang kita dan yang dengan pimpinan Yosua dibawa masuk ke tanah ini, yaitu waktu tanah itu direbut dari bangsa-bangsa lain yang dihalau Allah dari depan nenek moyang kita. Demikianlah sampai kepada zaman Daud. Saudara-saudara, Stefanus di dalam pembelaannya kepada orang-orang Yahudi yang menuduh dia memberikan latar belakang kisah di dalam perjanjian lama bagaimana umat Israel dituntun oleh Tuhan. Salah satunya Tuhan membangkitkan seorang pemimpin besar yang bernama Musa. Musa yang membawa Israel keluar dari Mesir. Dan ketika mereka tiba di Gunung Sinai, Tuhan memberikan petunjuk tentang bagaimana mereka bisa hidup berkenan kepada Allah melalui perintah Allah, antara lain the 10 Commandments, 10 perintah Allah. Nah, di atas gunung itu juga Musa diberi petunjuk detail untuk membangun kemah sembayang, yaitu tenda atau kemah atau disebut tabernakel yang terdiri dari ukuran dan perabotan atau peralatan yang sebetulnya menunjukkan bagaimana kerohanian kita harus bertumbuh. Bagaimana relasi dengan Tuhan harus dijalin. Tenda atau kemah ini yang kemudian dibawa oleh Yosua masuk ke tanah perjanjian. Hingga Daud pun ada tenda seperti itu. Dan sampai akhirnya Salomo mendirikan bait Allah. Sehingga tenda yang bisa dipindah-pindah sekarang sudah berganti menjadi satu tempat ibadah tetap yang disebut sebagai bait Allah. Tetapi intinya mirip saudara, ada 3 ruangan, halaman, ruang suci, dan ruang maha suci. Baik di dalam tenda atau kemah kesaksian itu, kemah sembayang, ataupun di dalam bait Salomo. Keluaran pasal 40 menjelaskan lebih detail tentang tabernakel ini. Nah, sebetulnya ini merupakan sebuah penjelasan agar kita umat Tuhan mengalami pertumbuhan rohani dengan Tuhan. Dan itu disimbolkan melalui perabotan-perabotan yang ada di dalam kemah sembahyang tersebut. Saudara perlu tahu bahwa perjanjian lama itu seringkali memberikan gambaran secara simbolis. Kalau boleh Tuhan memberikan alat peraga begitu saudara. Karena banyak orang-orang kan yang masih anak-anak rohaninya. Nanti dalam perjanjian baru arti sesungguhnya dijelaskan. Seperti kalau kita ngajar anak kecil juga kan pakai alat peraga. Nak, tadi pagi dikasih 2 jeruk sama papa, siang dikasih 2 jeruk lagi sama mama. Jeruk yang kamu punya berapa? 4 Bu Guru. Nah itu kan alat peraga. Kalau udah gede kan nggak usah pakai jeruk saudara sekalian. Nah jadi perjanjian lama simbolis alat peraga, perjanjian baru arti sesungguhnya. Misalnya di dalam perjanjian lama diperintahkan untuk orang bersunat. Artinya membuang bagian yang kotor. Nah dalam perjanjian baru artinya buanglah dosa dalam kehidupan kita. Lalu pakaian imam itu perjanjian lama harus putih. Melukiskan apa? Kesucian. Nah pendeta sekarang kalau khotbah nggak harus pakaiannya putih. Saya pakai baju hitam. Yang penting hatinya bersih, hatinya putih. Itu yang dimaksudkan antara alat peraga dengan arti sesungguhnya. Di perjanjian lama orang membawa domba dan mengorbankannya sebagai korban bakaran untuk pengampunan bagi dosa mereka. Tapi sebetulnya ini digenapkan dalam diri Yesus. Karena dikatakan oleh Yohanes Pembaptis, lihatlah Yesus anak domba Allah yang mengangkut dosa seisi dunia. Kita harus bertobat dan percaya kepada Yesus. Nah saudara-saudara, jadi di tabernakel itu ada 3 bagian. Pelataran atau halaman, ruang suci, ruang maha suci. Perabot apa yang ada di sana dan apa artinya? Yang pertama di pelataran ada 2 perabot dari tembaga.
Tembaga ini melambangkan hukuman Allah terhadap dosa. Karena dalam Ulangan 28 ayat 23 dikatakan jika Israel berdosa maka langit di atas kepalamu akan menjadi seperti tembaga. Nah, benda yang pertama adalah mezbah korban bakaran. Jadi orang-orang Israel membawa binatang yang akan dikorbankan oleh para imam supaya dosa mereka diampuni dan hidup jadi benar. Jadi pada waktu itulah orang-orang mengaku dosa dan bertobat. Lalu kemudian ada kolam basuhan, di mana imam akan mencuci tangan dulu sebelum melayani. Nah, bagi pertumbuhan rohani kita, kalau kita dulu orang berdosa tidak kenal Tuhan, sekarang kita mulai masuk dalam iman melalui pintu kemah. Yesus pernah berkata, akulah pintu. Jadi kita mulai percaya kepada Yesus, maka dua hal utama kita harus lakukan. Pertama, bertobat dari segala dosa. Yang kedua adalah dibaptis. Mezbah korban bakaran, kolam basuhan. Sudahkah saudara percaya Yesus dan bertobat dari segala dosa? Dibaptis. Ini adalah langkah yang harus kita lakukan supaya kita bertumbuh rohani. Berikutnya, saudara, setelah pelataran adalah ruang suci. Nah, semua perabotan di ruang suci ini bukan dari tembaga, tetapi dari emas. Karena emas melambangkan kesucian. Misalnya dalam Maleakhi 3 ayat 3 dikatakan Tuhan itu ingin memurnikan atau menyucikan umatnya seperti emas. Dan hanya imam saja yang boleh masuk ke ruangan suci ini. Kalau di halaman orang Yahudi boleh masuk, non Yahudi nggak boleh, saudara. Tapi kalau ruang suci orang Yahudi nggak boleh masuk. Yang boleh masuk hanyalah imam Yahudi yang orang Lewi yang harus melayani. Suasananya hening. Yang ada hanyalah bau kemenyan dari mezbah dupa yang ada. Ini adalah tempat untuk kita bersekutu dengan Allah. Kalau yang di luar itu masih jatuh bangun dalam dosa, ngaku dosa, minta ampun, dibaptis. Tapi yang berikutnya harus masuk di dalam ruangan suci. Ada 3 perabot. Pertama adalah meja roti sajian. Di sana dibuat 2 tumpuk roti 6 dan 6 melambangkan 12 suku Israel. Di atasnya ada dupa. Dan ini melambangkan orang yang mau maju rohaninya harus makan roti firman. Karena Matius 4 ayat 4 berkata manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, jadi kalau kita mau tumbuh setelah kita bertobat, dibaptis, harus hidup dalam firman. Perabot kedua di ruang suci adalah pelita emas yang menyala terus. Ini bicara tentang hidup harus jadi terang. Karena dipimpin oleh Roh Kudus. Hendaklah terangmu bercahaya di depan orang. Sehingga mereka melihat perbuatanmu yang baik. Memuliakan Bapa yang di sorga. Hidup kita mesti jadi saksi bagi banyak orang. Lalu ada mezbah dupa. Dan ini merupakan lambang daripada doa, penyembahan dari orang-orang yang mau hidup berkenan kepada Tuhan. Karena Wahyu 5 ayat 8 mencatat tentang adanya cawan emas penuh dengan kemenyan, itulah doa orang-orang kudus. Kalau saudara mau tumbuh rohani, setelah bertobat, setelah dibaptis, kita harus hidup dalam firman. Hidup jadi saksi, terang, pelita emas yang menyala. Hidup dalam doa penyembahan, masuk ke dalam hadirat Tuhan. Lalu ruangan yang paling dalam adalah ruangan maha suci. Nah, kalau ruangan maha suci hanya imam besar yang boleh masuk. Itu pun cuma setahun sekali pada hari raya pendamaian atau hari raya Yom Kippur. Apa yang ada di dalam ruangan maha suci? Ada tabut perjanjian yang dulu diangkut oleh orang Israel itu. Ini melambangkan hadirat Tuhan. Karena dalam tabut itu ada buli-buli emas berisi mana. Lalu ada tongkat Harun yang pernah bertunas. Dan ada 2 loh batu yang didapat Musa dari Tuhan di Gunung Sinai. Ini bicara tentang hidup kita harus sungguh-sungguh berada dalam hadirat Tuhan. Mengalami kemuliaan Tuhan. Ada Shekinah glory, awan kemuliaan yang turun. Orang tidak boleh sembarang masuk ke hadirat Tuhan. Tapi harus hidup takut, gentar kepada Tuhan. Yang menarik saudara. Pada waktu Yesus mati di kayu salib, maka bait Allah yang sudah pernah didirikan, yang kemudian diperluas oleh Herodes,
Itu tirainya yang sangat tebal yang memisahkan ruang suci dan ruang maha suci belah menjadi dua, robek dari atas ke bawah. Sehingga orang bisa masuk ke dalamnya. Bukan hanya imam besar setahun sekali. Ini memberikan gambaran yang luar biasa. Karena dalam Ibrani 10 ayat 19 dan ayat yang ke-20 firman Tuhan berkata, jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Jadi ketika Yesus mati, darahnya itu membuat kita bisa masuk ke dalam hadirat Tuhan. Jadi gak usah nunggu imam, apalagi imam besar membawa doa kita setahun sekali kepada Tuhan. Tiap hari kita bisa masuk hadirat Tuhan. Caranya gimana? Minta dibasuh, dibungkus dengan darah Yesus. Ketika kita percaya kepada Yesus, kita masuk kepada ruangan Maha Kudus. Oh, luar biasa ini saudara, pertumbuhan rohani yang Tuhan ingin agar kita alami. Jadi ada 3 bagian dari ruang tabernakel yang ditunjukkan Tuhan kepada Musa. Pertama, pelataran atau halaman. Ini bicara soal pertobatan, pemberesan dosa, untuk menerima pengampunan Tuhan, bertobat dan dibaptis. Yang kedua, ruang suci. Ini melambangkan orang Kristen yang hidupnya harus tekun dalam firman, tekun dalam doa, penyembahan, dan tekun di dalam pelayanan jadi saksi. Dan yang ketiga, ruang maha suci. Ini menggambarkan orang Kristen yang dewasa, yang selalu masuk dalam hadirat Tuhan dan akhirnya akan disempurnakan seperti Henokh yang diangkat ke sorga, seperti Elia yang diangkat ke sorga. Dan kalau Yesus datang untuk kali yang kedua, roh, jiwa, dan tubuh kita juga akan terpelihara sempurna dan kita akan diangkat masuk ke dalam kerajaan sorga. Siapa di antara kita yang rindu untuk mengalami pertumbuhan rohani, bukan cuma jadi Kristen halaman, Kristen ruang suci, tapi Kristen ruang maha suci. Mari kita berkata, Tuhan bereskan hidup kami supaya kami layak di hadapan-Mu. Tuhan terima kasih, biarlah pengajaran firman hari ini kami bisa tangkap oleh manusia roh kami. Roh Kudus memberikan pencerahan di akal budi kami sehingga kami terus bertumbuh. Hidup kami tidak cuma ribut soal jatuh bangun dalam dosa terus menerus. Bahkan sudah dibaptis jatuh bangun lagi dalam dosa. Tapi sekarang hidup dalam doa, hidup dalam firman, hidup di dalam kesaksian. Dan kami terus masuk dalam hadirat Allah. Serupa seperti Engkau. Karena kedangingan kami dimatikan ya Tuhan. Dan akhirnya kami menjadi sempurna ketika Yesus datang untuk kali kedua. Berkat-Mu untuk anak-anak-Mu yang mengikuti doa pagi ini. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.